Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung Newspaper .id dengan headline Gubernur Lampung bersama BNNP dan Prokopimda pimpin pemusnahan barang bukti sabu. Gubernur Lampung, Rahmat Mijeni Jausal bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Brigjen Pol Nurman Wijajadi, dan jajaran Prokopimda Lampung memimpin pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 14.952,80 gram. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor Gubernur Lampung Senin 19 Mei 2025. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh BNNP Lampung sepanjang triwulan 1 tahun 2025, yakni periode Januari hingga Maret. Sebanyak 23,13 gram dari total barang bukti telah disisihkan untuk keperluan uji laboratorium dan pembuktian di persidangan. Gubernur Lampung Rahmat Mijeni Jausal menegaskan bahwa jumlah narkoba yang dimusnahkan ini sangat besar dan berpotensi merusak generasi muda jika berhasil diedarkan. Jika 1 gram sabu dapat digunakan oleh 10 hingga 15 orang, maka pemusnahan ini telah menyelamatkan sekitar 250.000 jiwa, atau sekitar 4,5% dari populasi dewasa di Provinsi Lampung. Terima kasih kepada BNNP Lampung atas kerja kerasnya, ujar Gubernur. Gubernur juga menyoroti pentingnya pelindungan generasi muda di tengah momentum bonus demografi yang sedang dialami Provinsi Lampung. Saat ini, 68% penduduk Lampung berada pada usia produktif. Dalam 2 tahun ke depan, kita akan melihat pertumbuhan ekonomi yang pesat didorong oleh meningkatnya pendapatan masyarakat. Namun, jika tidak diiringi dengan penegakan hukum dan perlindungan terhadap generasi muda, hal ini bisa berdampak buruk, jelasnya. Menurutnya, seluruh provinsi saat ini tengah bersiap menyambut fase Indonesia Emas 2025 hingga 2030. Oleh karena itu, generasi muda harus dilindungi dari bahaya narkoba agar dapat menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Anak-anak SMA, mahasiswa, dan pemuda usia 20 hingga 30 tahun adalah aset bangsa yang harus dijaga. Salah satu tantangan besar yang harus kita hadapi bersama adalah bahaya narkoba, tegas Mirja. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengapresiasi sinergi BNNP Lampung dengan berbagai pihak dalam memerangi peredaran gelap narkotika. Pemerintah Provinsi Lampung saat mendukung kolaborasi antar lembaga untuk memberantas narkoba, termasuk edukasi dan sosialisasi yang akan terus dilakukan mulai dari lingkungan sekolah, keluarga, hingga tempat kerja, kata dia. Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua, guru, tokoh agama, tokoh adat, hingga generasi muda untuk terlibat aktif dalam gerakan melawan narkoba. Jangan ragu untuk melaporkan jika menemukan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Ini adalah upaya bersama untuk menjaga masa depan anak-anak Lampung, kata Mirja. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya yang dilansir dari Lampung .id dengan headline Tersandung korupsi dana desa, mantan Pratin di Pesisir Barat ditetapkan tersangka. Mantan Pratin Pokon Tanjung Kemala, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Yuzid, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa oleh Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui pada Senin 19 Mei 2025 setelah penyidik mengantongi bukti-bukti yang mengindikasikan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Pokon selama periode Januari 2021 hingga September 2022. Kepala Cabang Kejari Lampung Barat di Krui, Yogi Vardika SHMH menyampaikan, proses penyidikan telah berlangsung sejak Oktober 2024. Dalam kurun waktu tersebut, tim penyidik telah memeriksa berbagai saksi, meminta pendapat ahli, serta menelaah sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan temuan tersebut, Yuzid kemudian ditetapkan sebagai tersangka melalui surat penetapan tersangka nomor B-004-8.14.8-FD.1-05-2025 tertanggal 19 Mei 2025. Modus yang digunakan tersangka adalah dengan menyusun laporan pertanggungjawaban seolah-olah seluruh kegiatan dalam APBD Pokon telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, kata dia. Namun, masih kata Yogi, berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan atau hanya dilaporkan secara fiktif. Bahkan, pada beberapa kegiatan yang benar-benar dilaksanakan, pelaksananya tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat pada 19 Februari 2025 mencatat bahwa total kerugian negara akibat dugaan korupsi ini mencapai Rp526.166.175, jelasnya.
Dikatakannya, atas perbuatannya, Yuzi dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika terbukti bersalah, tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Cabang Kejari Lampung Barat diketahui telah menerbitkan surat perintah penahanan nomor Prinsitrip 01-LD.8.11.8-FT.1-05-2025 dan menahan Yuzi di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Krui selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 19 Mei hingga 7 Juni 2025 katanya. Ditambahkannya, penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, termasuk menelusuri aliran dana serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Penelusuran terhadap aliran dana dan siapa saja yang turut bertanggung jawab masih terus dilakukan sebagai bagian dari penyidikan lanjutan tandasnya. Sementara itu, saat hendak dibawa ke rutan usai menjalani pemeriksaan, Yuzi tampak enggan berkomentar banyak kepada awak media. Ketika ditanya mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa, ia hanya memberikan jawaban singkat, "Saya lupa itu untuk apa karena sudah lama," ujarnya singkat. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Risa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.